warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona mempunyai nama lain yang disebut sebagai COVID-19. Sebuah virus yang merupakan makhluk kecil yang bisa dibilang tak kasat mata. Virus corona menyebabkan masyarakat menjadi resah akibat kedatangannya. Virus corona juga menyebabkan kita selaku mahasiswa harus melaksanakan ujian online maupun kuliah online seperti sekarang ini. Namun, tetap semangat teman-teman, jangan menyerah dan jangan putus asa di dalam menjalankan ujian online maupun kuliah online seperti sekarang ini. Namun, virus corona juga mengajarkan kita betapa pentingnya arti dari kebersihan dan kekeluargaan. Namun, marilah kita bersama-sama memberantas penyebaran virus corona ini dengan cara jangan keluar rumah jika tak terlalu penting, hindari kerumunan ataupun keramaian, serta jaga jarak dengan orang lain. Semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir tahun 2019. Hingga sekarang, ada sekitar 1,9 juta orang terinfeksi corona di 185 negara di dunia, dengan angka kematian lebih dari 116.000 jiwa. Manusia ke manusia yang penyebarannya melalui udara yang terhirup oleh mulut dan hidung. Virus ini belum ditemukan obatnya, namun bisa disembuhkan dengan terapi peningkatan daya tahan tubuh dan isolasi di rumah sakit. Untuk menanggulangi merebaknya virus ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk sebisa mungkin menghindari keramaian. Untuk itulah, kami membuat video pembelajaran ini guna membantu pemerintah menggalakkan aksi social distancing dan stay at home. COVID-19 ini segera berlalu. Jangan takut dan sedih. Kita ada untuk bertahan. Tetap optimis untuk masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu motivasi. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu pengertian motivasi dan tujuan motivasi. Pengertian motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan kata lain, motivasi adalah dorongan psikis dalam diri seseorang untuk melakukan sebuah tindakan yang dilatar belakangi oleh keinginan ataupun kebutuhan. Kemudian, tujuan motivasi. Dikutip dari buku Malayu SP Hasibuan, ada beberapa tujuan motivasi, diantaranya yaitu: pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Maksudnya adalah, kepuasan dalam bekerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi seorang karyawan. Ketidakpuasan karyawan dalam bekerja dapat dinyatakan dalam berbagai cara, yaitu pertama, mengeluh, kedua, mengelak dari tanggung jawab, dan lain-lain. Sementara kepuasan kerja merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap karyawan di perusahaan. Untuk itulah sudah menjadi keharusan bagi sebuah perusahaan untuk menciptakan kesenangan kerja bagi karyawannya. Contoh langkah-langkah yang bisa meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan adalah: pertama, menaikkan upah karyawan. Kedua, memberikan bonus bagi karyawan yang berprestasi. Kemudian, ketiga yaitu kenaikan jabatan, dan lain-lain. Tujuan motivasi yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan merupakan kunci dari tercapainya target yang telah ditetapkan di sebuah perusahaan. Motivasi yang bisa dilakukan perusahaan adalah: pertama, melakukan komunikasi target dengan jelas. Maksudnya adalah beri pemahaman dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga karyawan lebih mudah mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan.
Dengan evaluasi secara rutin, setidaknya manajer dan karyawan dapat lebih memahami target mana yang belum terpenuhi dan yang telah terpenuhi. Kemudian akan dicari solusinya secara bersama-sama. Evaluasi ini haruslah bersifat objektif sehingga lebih mampu melihat kinerja karyawan di perusahaan secara transparan. Dengan begitu, baik manajer maupun karyawan dapat lebih memahami bagian mana yang perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi target ekspektasi di sebuah perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Pertama yaitu teori Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. 5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu tentang rasa lapar, haus, dan sebagainya. Kedua yaitu kebutuhan rasa aman, yaitu merasa aman dan terlindungi dan jauh dari bahaya. Dan ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa saling memiliki, dalam kurung berafiliasi dengan orang lain, diterima dan memiliki. Keempat, yaitu kebutuhan akan penghargaan, yaitu berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan kognitif tentang mengetahui, memahami, dan mempelajari. Kebutuhan estetik, yaitu tentang keserasian, keteraturan, dan keindahan. Dan kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mendapatkan kepuasan dan menyadari potensinya. Kemudian yang kedua, teori motivasi Herzberg, yaitu teori 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor Huygens, yaitu memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan kondisi lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor motivator, memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya adalah assessment, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, teori motivasi Fromm atau teori harapan. Teori dari Fromm 1964 menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakni tidak dapat melakukannya sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen yaitu pertama, harapan, penilaian, dan respon. Kemudian keempat, teori motivasi assessment Miss Cleland, yaitu teori kebutuhan prestasi. Ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan hubungan sosial, dan dorongan untuk mengatur. Kemudian yang kelima, teori motivasi Clayton Alderfer, yaitu teori ERG, yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, hubungan, dan pertumbuhan. Keenam, yaitu teori penetapan tujuan. Edwin Luck mengemukakan penetapan tujuan memiliki 3 macam mekanisme motivasional, yaitu tujuan mengarahkan perhatian, tujuan mengatur upaya, dan tujuan menunjang strategi dan rencana kegiatan. Yang terakhir yaitu teori penguatan dan modifikasi perilaku, didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan, yang berarti sifatnya sangat subjektif. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen yaitu pertama, harapan, penilaian, dan respon. Kemudian keempat,
teori motivasi assessment Miss Cleland, yaitu teori kebutuhan prestasi. Ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan hubungan sosial, dan dorongan untuk mengatur. Kemudian yang kelima, teori motivasi Clayton Alderfer, yaitu teori ERG, yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, hubungan, dan pertumbuhan. Keenam, yaitu teori penetapan tujuan. Edwin Luck mengemukakan penetapan tujuan memiliki 3 macam mekanisme motivasional, yaitu tujuan mengarahkan perhatian, tujuan mengatur upaya, dan tujuan menunjang strategi dan rencana kegiatan. Yang terakhir yaitu teori penguatan dan modifikasi perilaku, didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan, yang berarti sifatnya sangat subjektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Suciha dari Prodi Perbankan Syariah C kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi motivasi, di mana saya akan membahas 2 materi. Yang pertama mengenai proses motivasi dan yang kedua mengenai teknik motivasi. Baiklah, di sini yang akan saya bahas itu mengenai teknik motivasi. Baiklah, teknik memotivasi di sini itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, berpikiran positif. Berpikir positif. Berpikir positif. Banyak orang yang melakukan kritikan terhadap cara kerja orang lain yang terjadi ketidakberesan. Namun, di sini ia lupa memberikan dorongan positif ke dalamnya. Padahal, dorongan positif merupakan salah satu hal yang terpenting untuk meningkatkan kemajuan seseorang agar terus berkembang dan terus maju. Jadi, dalam hal ini, janganlah kita juga mengkritik cara kerja orang lain ketika kita sendiri tidak bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Dan teknik yang kedua itu ada menciptakan perubahan yang kuat. Menciptakan perubahan yang kuat. Jadi teknik yang kedua yaitu menciptakan perubahan yang kuat. Dengan adanya kemauan yang kuat untuk mengubah situasi diri kita sendiri, yang tadinya tidak mampu akan menjadi mampu, yang tadinya tidak bisa akan menjadi bisa. Jadi contoh kalimatnya seperti saya juga bisa. Misalnya saya sendiri ya, terkadang ini betul-betul ya, terkadang saya sendiri merasa kurang mampu di dalam memaparkan materi di hadapan teman-teman sekalian. Di sini saya kurang percaya diri lah dalam memaparkan materi. Akan tetapi saya berpikir, mengapa sih teman-teman saya bisa, saya tidak bisa? Otomatis saya juga pasti bisa lah di dalam memaparkan materi seperti teman-teman sekalian. Jadi dengan hal ini, dengan adanya kalimat saya juga bisa, tentunya di sini akan memotivasi diri saya. Agar saya bisa memaparkan atau mampu memaparkan materi di hadapan teman-teman sekalian. Jadi, dengan adanya kalimat saya juga bisa, itu merupakan salah satu teknik memotivasi seseorang agar ia bisa terus berkembang dan terus maju dan dapat melakukan hal yang tadinya tidak mampu akan menjadi mampu. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu membangun harga diri. Harga diri. Jadi, dalam hal ini banyak orang lain dan kita sendiri tidak mengetahui bahwa penghargaan merupakan salah satu teknik memotivasi seseorang. Jadi, contoh kalimatnya seperti saya meminta bantuan saudari agar saudari bisa membantu saya di dalam mengerjakan tugas perkuliahan saya. Otomatis, jika kita menjawab iya, saya bisa membantu saudari untuk menyelesaikan tugas perkuliahan saudari. Jadi dalam hal ini, orang yang diminta pertolongan menjawab iya akan memiliki tanggung jawab untuk membantu orang yang meminta pertolongan. Jadi, dengan adanya tanggung jawab tersebut akan memotivasi seseorang untuk membantu orang yang meminta pertolongan. Jadi, dengan adanya tanggung jawab tadi akan memotivasi seseorang untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka ucapkan. Jadi, apabila kita menjawab ya, maka kita harus membantu orang tersebut, orang yang meminta pertolongan. Selanjutnya,
mengenai memantapkan pelaksanaan. Memantapkan pelaksanaan. Teknik yang keempat yaitu memantapkan pelaksanaan. Jadi dalam hal ini, ketika kita melakukan suatu pekerjaan ataupun kita memberikan arahan kepada orang lain, kita di sini harus mengungkapkan dengan jelas bagaimana cara kerja yang benar, bagaimana cara kerja yang seharusnya dilakukan, dan yang terpenting, hargai dengan tulus pekerjaan yang kita miliki. Karena pekerjaan apapun yang kita lakukan, yang penting halal, di sini kita harus menghargainya. Karena mengapa? Dengan menghargai dengan tulus pekerjaan yang kita miliki, otomatis kita akan melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang dapat memuaskan. Selanjutnya, teknik selanjutnya itu mengenai membangkitkan orang yang lemah menjadi kuat. Baiklah, teknik selanjutnya itu membangkitkan orang yang lemah menjadi kuat. Jadi dalam hal ini, untuk membangkitkan orang yang lemah menjadi kuat di sini, misalnya dalam hal ia melakukan kesalahan dalam menjawab tugas ya. Di sini kita harus mengatakan kepada dia bahwa ia sudah berhasil dan bantulah dia dengan membantunya apa yang dia butuhkan, serta binalah keberanian dan kerja keras mereka dan bersedia belajar dari orang lain. Misalnya, ketika anak mahasiswa yang melakukan kesalahan di dalam menyelesaikan suatu tugasnya, hasilnya mendapatkan kesalahan, maka di sini kita harus mengatakan kepada ia bahwa dia sudah berhasil, bahwa Anda sudah berhasil dalam menyelesaikan tugas perkuliahan Anda. Namun di sini terdapat kesalahan di dalamnya, sehingga kita di sini harus membantu orang tersebut apa yang mereka butuhkan dengan membantunya mengerjakan tugasnya sehingga dapat menyelesaikan tugas tersebut. Sehingga di sini kita harus membina keberanian ia agar ia bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan sebaik mungkin dan mendapatkan hasil yang memuaskan tentunya. Dan di sini bersedialah belajar dari orang lain, karena apa salahnya sih kita belajar dari orang lain kalau kita bisa membangun kepercayaan diri kita sendiri dari orang lain serta mengembangkan pengetahuan kita, ilmu kita dari kita belajar dari orang lain. Karena dengan belajar dari orang lain, kemampuan kita juga bisa, ilmu kita juga bisa bertambah tentunya. Selanjutnya, yaitu membasmi sikap menunda-nunda. Teknik selanjutnya yaitu membasmi sikap menunda-nunda. Jadi dalam hal ini kita harus membasmi sikap suka menunda-nunda kita dengan menganggap pekerjaan yang sesulit apapun itu. Jadi di sekarang mulailah mengerjakan apa yang kita anggap sulit dengan menganggap bahwa pekerjaan itu nantinya juga akan selesai. Jadi hilangkanlah sikap suka menunda-nunda kita, karena sikap menunda-nunda ini merupakan suatu sikap yang tidak baik tentunya karena menunda-nunda suatu pekerjaan. Jadi itulah tadi teknik motivasi yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, berpikiran positif, kedua, menciptakan perubahan yang kuat, ketiga, membangun harga diri, keempat, memantapkan pelaksanaan, dan yang kelima, membangkitkan orang yang lemah menjadi kuat, serta yang keenam itu membasmi sikap suka menunda-nunda. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai proses motivasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses motivasi. Proses motivasi yang teman-teman bisa lihat di sini merupakan proses motivasi yang digambarkan oleh Chun dan McKinson, di mana gambaran proses motivasi yang digambarkan oleh Chun dan McKinson di sini itu diawali dengan adanya suatu kebutuhan. Kebutuhan di sini itu akan dipenuhi dengan insentif, gaji, upah, ataupun hasil yang dihasilkan dari organisasi tempat kita bekerja. Dan insentif ataupun gaji di sini akan memberikan dampak persepsi. Misalnya, jika perusahaan mengalami atau organisasi mengalami kemajuan, otomatis di sini akan mempunyai banyak keuntungan. Dan jika organisasi mempunyai banyak keuntungan, otomatis diharapkan gaji atau insentif yang diterima itu akan naik pula. Dan untuk maksud tersebut, maka muncullah usaha-usaha motivasi. Jadi untuk mencapai dampak persepsi yang baik, maka muncullah suatu usaha motivasi yang akan nantinya mempengaruhi tingkat kinerja seseorang.
Dan dari sini kemampuan juga akan mempengaruhi tingkat kinerja seseorang. Dan tingkat kinerja seseorang di sini akan memberikan ganjaran atau mempengaruhi ganjaran. Jadi, jika tingkat kinerja seseorang baik, otomatis ganjaran yang akan diperoleh nantinya itu akan baik. Sebaliknya, jika tingkat kinerja seseorang untuk mencapai tujuan yang kurang baik, maka ganjaran yang akan diperoleh pun kurang baik tentunya. Dan dalam hal ini, produktivitas di sini itu akan mempengaruhi juga ganjaran. Karena jika produk yang dipasarkan di pasaran disukai oleh konsumen dan diminati oleh konsumen, otomatis konsumen di sini akan menyukai produk tersebut. Jadi produk tersebut dapat habis terjualkan. Jadi organisasi dapat dikatakan maju dan berkembang sehingga dapat mengalami suatu kemajuan dan keuntungan yang banyak pula. Dan dari sini produktivitas di sini juga mempengaruhi insentif organisasi. Jadi akan mempengaruhi gaji yang akan diterima pula. Jadi, jika produknya habis terjualkan dan disukai konsumen, maka akan memperoleh keuntungan yang banyak pula tentunya, ya kan? Jadi, bisa dikatakan bahwa gaji yang akan diterima nantinya akan naik pula. Dan ganjaran di sini akan mempengaruhi juga kepuasan. Jadi, jika kepuasan telah terpenuhi, maka otomatis akan muncul kebutuhan berlagi. Jadi itulah tadi pemaparan mengenai proses motivasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.